Episode 48. Brian tersenyum dengan alasan yang Shirley ucapkan barusan. Alasan yang terdengar begitu tidak masuk akal yang Shirley buat. Kenapa kamu tersenyum? Kenapa memangnya? Ada yang salah jika aku senyum? Tidak ada. Aku naik dulu. Permisi. Shirley berucap sambil berniat meninggalkan Brian karena saat ini, ia benar-benar gugup dan malu. Dengan cepat, Brian menahan tangan Shirley yang ingin meninggalkannya. Tunggu aku, ucap Brian dengan nada manja. Brian! Shirley membentak Brian dengan suara tinggi karena kesal. Bukannya marah, Brian malah semakin merasa senang karena ia berhasil menggoda Shirley. Namun detik berikutnya, wajah bahagia itu berubah menjadi cemas saat pandangannya tak sengaja melihat pergelangan tangan Shirley yang memerah akibat ulah Zara. Shirley! Apa yang terjadi dengan tanganmu? Pertanyaan itu membuat Shirley kaget. Dengan cepat, ia tarik tangannya dari cengkraman Brian. Aku gak apa-apa. Shirley, jangan bohong padaku. Katakan, apa yang terjadi di rumah papamu tadi? Kenapa tanganmu bisa memerah seperti itu? Tuh hanya, Brian, aku gak apa-apa. Jangan dipikirkan soal tanganku yang sedikit memerah. Karena itu tidak ada masalahnya. Katakan apa yang terjadi, atau aku akan datang sendiri ke rumah papamu dan membuat perhitungan dengan semua penghuni rumah itu. Brian, Shirley, kamu istriku. Bukankah kamu bilang, kita ini tidak sendirian? Kita sekarang berdua. Masalahmu, adalah masalahku, begitupun sebaliknya. Shirley merasa tersentuh dengan kata-kata Brian barusan, pun menundukkan kepalanya dengan wajah sedih. Brian menyentuh lembut bahu Shirley, bisa merasakan kesedihan yang sama, yang Shirley rasakan saat ini. Ayo cerita padaku jika kamu ada masalah. Tapi sebelum itu, sebaiknya kita ke kamar terlebih dahulu. Bu Ninik, tolong antarkan kotak obat ke kamarku. Kata Brian pada Bu Ninik yang sedari tadi terdiam di tempatnya, bak patung pajangan saja. Baik Tuan Muda, ucap Bu Ninik sambil beranjak dari tempatnya. Ayo Shirley. Shirley mengikuti apa yang Brian katakan. Brian menggandeng tangan Shirley untuk sama-sama menaiki anak tangga menuju kamar mereka. Sementara itu, Cynthia sedang berbicara lewat ponsel dengan omnya, yang tak lain adalah, Papa Brian. Apa? Brian benar-benar mencintai istrinya? Tanya Davidson dari seberang sana. Sepertinya begitu, Om. Aku melihat sendiri seperti apa ekspresi Kak Brian saat melihat istrinya. Aku yakin, kalau mereka sedang tidak berpura-pura, Om David. Tidak bisa dibiarkan ini semua. Kamu harus berhasil memisahkan mereka secepatnya. Iya Om, tenang saja, percayakan semuanya pada Cynthia. Om akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Tidak perlu cemas. Baiklah. Om percaya sama kamu, sayang. Jangan kecewakan Om, ya, Lia Om. Tenang aja. Ya sudah, Om masih banyak pekerjaan, kamu baik-baik di sana. Jika Brian bertindak keterlaluan, kamu bilang sama Om ya. Kabari Om terus bagaimana perkembangan di sana, Lia Om. Cynthia. Cynthia tersenyum setelah panggilan terputus, yang sedang duduk di depan meja rias, sekarang menatap wajahnya di depan cermin. Kalian silahkan berbahagia sekarang. Karena nanti, kalian akan lihat apa yang akan terjadi. Aku akan buat Kak Brian kehilangan wanita yang ia cintai untuk yang kesekian kalinya. Agar dia tahu, kalau dia tidak akan pernah bisa menjadi milik siapapun selain milik aku sepupunya ini. Milik Cynthia Arabella. Cynthia tersenyum menyeringai sambil membelai lembut wajahnya, terlihat benar-benar berbeda dari dirinya yang tadi. Dia sekarang benar-benar menakutkan dengan wajah licik yang sesungguhnya. Brian dan Shirley sampai di kamar disusuli Bu Ninik selang beberapa menit kemudian. Bu Ninik mengantarkan kotak obat seperti yang Brian inginkan. Kemudian, ia pergi meninggalkan Shirley dan Brian berduaan di kamar itu. Shirley, sini tangan kamu. Brian, aku gak apa-apa. Benar-benar gak apa-apa. Tidak perlu diobati, karena nanti juga akan hilang sendiri. Ini bukan luka, Brian. Hanya merah akibat terlalu kuat digenggam aja.
Shirley, meskipun itu bukan luka, tapi tetap saja, itu harus diolesi salep agar bekasnya cepat menghilang dan kamu cepat sembuh dari rasa nyeri. Aku yakin, itu pasti rasanya nyeri, bukan? Brian. Ayolah Shirley, jangan membantah. Aku ini suami kamu Iho, jangan mulai lagi, Brian. Moodku sedang tidak baik untuk bercanda, apalagi berdebat denganmu. Nanti, bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kekesalan yang aku simpan dalam hati sejak tadi. Ya sudah, lampiaskan saja padaku jika itu mampu membuat hatimu terasa nyaman. Brian. Shirley merasa bahagia dengan kata-kata yang Brian ucapkan. Ucapan sederhana yang terdengar seperti bercanda itu mampu membawa kebahagiaan di hatinya, lapun tersenyum manis dengan wajah merona. Brian pun mengoleskan salep yang sedari tadi ia pegang ke pergelangan tangan Shirley dengan sangat amat lembut. Shirley melihat Brian dengan tatapan yang berbeda sekarang, lah kagum sekaligus suka. Ternyata, dengan waktu pertemuan yang sangat singkat, ia mampu mengagumi bahkan mungkin, ia telah jatuh cinta pada seorang laki-laki. Ini memang agak lucu, tapi itulah kenyataan yang tidak bisa Shirley pungkiri. Mau sampai kapan kamu melihat aku seperti itu? Tanya Brian yang sontak saja mengagetkan Shirley yang sedang menatap kagum pada Brian. Apa aku terlalu tampan, sampai kamu harus menatapku dengan tatapan lekat seperti barusan? Brian bertanya lagi sambil mendekatkan wajahnya ke arah Shirley. Shirley dengan cepat menjauh, berusaha menyembunyikan wajah merona dan perasaan berdebar-debar dari Brian, agar ia tidak malu pada apa yang telah ia lakukan barusan. Siapa yang menatap kamu? Tanya Shirley gugup. Jangan GR Brian. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak GR Nona Shirley Hermansyah. Hanya saja, aku mempunyai sedikit kepercayaan atas diriku sendiri, kalau aku ini, memang tampan lahir batin, ucap Brian dengan sangat-sangat yakin. Ya Allah! Shirley tersenyum mengejek atas ucapan yang penuh keyakinan yang Brian ucapkan barusan. Sedangkan Brian, ia juga ikut tersenyum atas keberhasilannya menghibur Shirley. Sementara itu, di sisi lain, Dava sedang ngobrol bersama mama dan papanya. Mereka sedang membicarakan tentang niat Dava yang ingin menikahi Zara. Apa kamu sudah berpikir matang-matang soal keputusan yang kamu ambil ini, Dava? Apa kamu yakin tidak akan menyesal nantinya? Tanya sang papa ragu-ragu. Lia, nak, kamu yakin tidak akan menyesal nantinya? Oh ya, apa kamu benar-benar jatuh cinta pada Zara, atau hanya sekedar melawan rasa cemburu yang ada dalam hatimu saat ini sih, Dava? Tanya mamanya pula. Aku sebenarnya tidak yakin, kalau aku jatuh cinta padanya, Pa. Dava berucap sambil tertunduk. Loh, kalau gak yakin kenapa kamu mau menikah dengannya, Dava? Kamu ini gimana sih? Papa terlihat kesal dengan ucapan yang Dava berikan.